tepat di punggung Gunung Ciremai, matahari baru terlihat bulat. Alhamdulillah cuaca lagi cerah. Saya akan melanjutkan cerita bahwa kalau di Pulau Jawa itu mungkin kalau buat orang-orang supranatural, paranormal, istilahnya dangyang Jawa, yang paham mengenai dangyang Jawa atau penguasa gunung atau penguasa daratan Pulau Jawa, penguasa gunung-gunung, Gunung Lawu, Gunung Ciremai, Gunung Merapi, Gunung Agung Bali, Galunggung, Gunung Gede. Itu semua pasti ada penjaganya gitu, dikeramatkan gitu. Jadi ada penguasa lautan, daratan, penguasa Pulau Jawa, penguasa Sumatera, Kalimantan, Majene, Sulawesi. Itu hampir semua gitu. Setiap daerah-daerah itu pasti ada penguasa atau penjaga yang dipercaya oleh Allah untuk penjaga alamnya gitu, termasuk hutan-hutannya gitu. Dan begitu juga di daerah lain atau negara lain itu, seperti Mekah, Arab Saudi itu, Masjidil Haram itu pasti ada penjaga dan ada penunggunya. Mungkin dari awal-awal sebelum manusia ada, penjaga itu sudah ada, penjaga-penjaga itu. Karena bisa jadi dari bangsa Bataraan, roh atau malaikat gitu. Penjaga-penjaga itu selalu ada dari dulu, itu sebelum manusia ada. Adapun yang akan saya ceritakan tuh menyangkut ya pengalaman saya gitu, terbukanya kasyaf. Karena waktu di tahun 89 itu, setelah mungkin lagi belajar suluk untuk berzikir selama 3 bulan itu, ada keanehan-keanehan kita, seperti sembahyang tiap fardu sholat itu selama 3 bulan itu, walaupun ya memang saya berada di dalam rumah, di kamar dalam rumah nenek di waktu di Lampung yang selama 3 bulan itu, tapi waktu itu kasat terbuka seolah saya itu sembahyang di depan Ka'bah gitu. Itu selama 3 bulan saya alami tiap fardu sholat. Jadi setelah 3 bulan ada kejadian lagi, karena kalau malam itu berzikir gitu kan, ada aurad gitu. Nah waktu aurad itu saya itu seolah berada di satu tempat tanah yang gersang gitu. Tanah yang gersang, saya berzikir, tapi tiba-tiba saya itu melihat penampakan gitu, ada orang di depan saya yang lagi berzikir juga dengan pakaian baju warna, berjubah lah gitu, jubah warna abu-abu, jadi bukan warna putih gitu, jadi jubahnya warna abu-abu. Jadi setiap saya zikir, saya pengen untuk ke depan beliau itu seolah-olah susah gitu, jadi pengen melihat siapa gitu, karena beliau itu lagi khusyuknya zikir juga. Yang saya dengar beliau tuh zikir yang didawamkannya itu napi isbat gitu.
Sampai satu malam sudah beres, besoknya lagi saya lihat lagi orang itu gitu. Saya pengen lihat gitu orang itu siapa gitu, sampai sambil berzikir itu. Tapi beliau itu kayaknya tidak terpengaruh atau terganggu oleh saya yang ada hadir di sebelahnya gitu atau di belakangnya itu. Karena beliau tuh benar-benar khusyuk, nggak terganggu pun. Sedangkan saya itu ya kesadaran sebegini, jadi pengen tahu siapa beliau itu gitu, yang berzikir apa yang sedang berzikir di depan saya itu. Sampai berulang-ulang, mungkin sampai 3 kali saya coba untuk ke depan beliau tuh, seolah kayak ada sekat gaib gitu yang saya tidak bisa melewati gitu untuk sekedar atau berjalan di depan beliau gitu, karena pengen tahunya gitu siapa beliau itu. Karena seolah-olah setiap saya itu jikir bareng di alam terbuka di tanah yang gersang itu, seolah cuma saya berdua sama beliau gitu. Nah mungkin kesekian kalinya akhirnya saya bisa melihat uh, wajah beliau, ya memang seperti uh, raut wajah orang-orang Timur Tengah gitu. Jadi saya coba untuk ya istilahnya secara ini silaturahmi lah gitu. Walaupun beliau sedang zikir yang khusyuk, tapi beliau itu sempat melirik gitu, melihat ke saya, tapi lanjutkan zikir. Terus saya memeluk beliau gitu dari depan. Ya istilahnya pengen ke auban lah aura beliau dari zikirnya yang khusyuk itu gitu. Akhirnya saya besoknya lagi begitu lagi terjadi gitu, melihat beliau lagi zikir, saya peluk dari belakang. Jadi saya tuh seolah terbawa alunan zikirnya beliau itu, yang terus-terus kayaknya tiada henti, itu zikir Nabi Isbat gitu. Nah sampai suatu hari gitu, waktu saya memeluk duduk di itu, seolah beliau itu tidak ada gitu. Justru yang berada di tempat bekas duduk beliau itu saya sendiri yang duduk, cuma sendiri gitu. Nah ketika saya berzikir sendiri itu gitu di tanah yang gersang itu, jadi seolah yang kemarin ada orang lain, sekarang cuma saya sendiri gitu yang berzikir. Tiba-tiba di depan saya tuh ada orang yang kayak bikin bangunan lah gitu, bikin pondasi, yang bikin apa dari tembok gitu, dari batu gitu. Membangun tembok di depan saya, cuma beliau-beliau itu tidak terganggu gitu oleh saya yang lagi zikir gitu. Seolah saya melihat itu mungkin kayak di antara dunia lain lah gitu. Tapi posisinya itu benar-benar saya itu di situ gitu, di depan orang yang lagi bikin bangunan gitu. Sampai besoknya lagi kejadian wah zikir, waktu saya zikir itu orang itu membangun bangunan itu jadi tambah tinggi lah istilahnya, bikin tembokan itu besoknya lagi tambah tinggi tinggi, tinggi. Jadi saya duduk menyaksikan orang yang lagi membangun gitu, bangun sebuah eh, bangunan, ya saya lihat itu seperti persegi gitu. Sampai begitu beres bangunan sudah tinggi, banyak orang yang datang. Tahu-tahu karena kejadian, tahu-tahu kayak bangunan itu roboh, tahu-tahu ada yang bangun lagi, yang benerin gitu bangunan itu. Jadi itu mungkin belasan kali berulang-ulang, oh, rehab gitu-gitu. Sampai tempat yang saya dudukin yang tadinya tanah gersang tuh berubah kayak batu yang disusun, batu tipis kayak susun, kayak paving block gitu. Akhirnya berubah lagi sampai kayak marmer gitu yang di apa lantai tempat saya duduk. Tapi posisi saya itu tidak berubah dan tidak pergi dari situ gitu. Ya, tapi pergantian tempat yang saya duduk itu benar-benar seolah berapa kurun waktu tapi dipercepat gitu. Sampai akhirnya sekeliling saya lihat jelas bahwa itu sebenarnya saya itu duduk
berada di Masjidil Haram di depan Ka'bah gitu. Jadi seolah-olah gitu saya duduk di situ sebelum Ka'bah dibangun gitu. Sebelum Masjidil Haram mungkin semegah yang sekarang itu saya sudah duduk di situ. Jadi hubungannya antara penguasa gunung-gunung di Pulau Jawa dan penguasa atau penjaga di Masjidil Haram itu ya sama-sama ada penjaga, ada penunggunya. Yang kebetulan kalau yang di Baitullah sendiri itu seolah-olah saya sendiri yang ruh yang dulu misalnya pernah ketemu orang yang berjubah itu. Jadi dilanjutkan oleh saya yang duduk di situ gitu. Sebagai penjaga, karena saya itu duduk di situ mulai dari Baitullah itu berupa pondasi sampai bangunan yang sekarang kayak seperti yang sekarang itu. Seolah saya tidak berubah duduk dari situ. Mungkin itu bangsa gaib penjaga yang menitisi ke saya gitu. Karena saya ya sekarang suka berpikir gitu. Kenapa saya itu tidak ada keinginan untuk melaksanakan seperti naik haji segala macam gitu. Soalnya mungkin belum terpikirkan gitu secara syariatnya. Tapi secara hakikatnya justru yang jadi penjaga Baitullah itu saya sendiri, ruh saya sendiri gitu. Seolah-olah kayak gitulah perasaannya gitu. Sampai saya bertemu dengan baginda Rasul juga yang pertama kali itu. Waktu itu saya lagi ngobrol sama kakak saya, kakak kandung. Karena waktu itu saya sudah sering ziarah-ziarah ngelakon gitu. Tapi saya bilang ke kakak itu kenapa saya itu nggak ada kepikiran untuk mempelajari hikmah, doa-doa untuk supaya bisa mimpi bertemu Nabi gitu. Tahu-taunya waktu ngobrol tuh nggak lama baginda Rasul tuh langsung hadir gitu. Seolah-olah beliau hadir tanpa harus saya gunakan hikmah gitu, menggunakan hikmah atau doa-doa gitu untuk beliau. Jadi semua tempat, walaupun saya sekarang sudah ya misalnya ketemu lah istilahnya yang sukma batin sejati diri saya itu siapa gitu. Mulai dari Karesian, Galunggung yang menitisi saya kan memberikan nama gitu kepada saya itu sebut Dewa Galunggung itu pemberian dari Resi yang Agung Galunggung itu. Ketemu dengan jalur ke dangyangnya para wali, saya sultan segala macam itulah. Karena banyak ya wali-wali yang berpangkat kutub itu dari dulu-dulu itu terus ada. Jadi ada masa-masanya mungkin jabatan itu mungkin bisa berpindah-pindah dari pertama orang Baghdad ke sininya orang Persia atau orang mana saja itu bisa gitu. Orang Indonesia yang pernah menjabat jadi kutub gitu. Nah termasuk di daerah-daerah itu gunung-gunung di Nusantara itu pasti ada penjaga-penjaga penunggu-penunggunya termasuk Baitullah gitu. Masjidil Haram itu ada penjaganya. Tapi itu tidak lepas dari ada hubungannya penjaga Baitullah itu bahwa itu yang malaikatnya atau ruhnya yang menitisi ke saya gitu. Ya, sambil dipotong kita foto bersama dulu. Boleh ya. Aris, hey. Nih, Pak Adil. Foto-foto dulu. Ayo. Udah, di tengah. Oh, sini. Oke, kue. Tinggal masuk kiri kanan. Oke sama tuh sebelah udah Maris. Tinggal masuk kiri kanan dah. Iya, Pak Adil. Foto-foto dulu. Pas Pak Adil didinya mereka tinggal ikat patungan. Oke. Munduran. Di tengah. Oh, Kang, yang gigir bayi berat. Apa gigir? Di pinggir sok. Tembur. Sejauh. Foto dulu, ayo. Nggak kapayun tuh ngabari. Cuaca lagi cerah-cerahnya nih. Harus dia, harus dia. Paman di sana. Paman. Dek di sini. Nanti deng. Udah? Beres di dia mah.
mah ke rumah emang orang bari pulang bari ke pinusnya. Oh iya iya. Ya, ceritanya untuk selanjutnya akan dilanjutkan di episode berikut. Mungkin yang kali ini konten yang ambil tempat di Panyaweyan, bangsa itu Gunung Cermai. Oh, Gunung Cermai juga ada penguasanya gitu, penjaganya, penjaga gunung. Itu mungkin sudah sunatullah. Jadi Allah sendiri menempatkan tiap-tiap tempat, tiap daerah ada penguasa, ada penjaga yang dipercaya gitu, yang diamanatkan untuk menjaga. Jadi kesinambungan alam ini termasuk batu-batunya, pohon-pohonnya itu semua ada penjaganya. Ya kebetulan kalau saya sendiri setelah terbukanya kasab bahwa penguasa atau penjaga Masjidil Haram itu tidak, istilahnya bukan orang lain gitu. Jadi ruhnya itu yang telah menyatu dengan saya gitu. Jadi urusan alam gitu, sebagai khalifah yang sekarang menjabat itu gitu, itu ya terserah mau percaya mau tidak. Ini sudah bagian tanggung jawab saya sendiri gitu. Jadi kalau Allah itu tidak melihat seorang syekh kiai besar, mungkin pengaruhnya besar, wibawanya besar, ke dudukannya istilahnya di mata masyarakat karena banyak jamaahnya, banyak mungkin santrinya gitu. Allah itu tidak melihat itu. Walaupun orang bisa jadi seorang yang tersembunyi dari halayak ramai, pada dia itu seolah pemegang sebenarnya gitu, pemegang wilayah-wilayah atau yang dipercaya sebagai khalifatul ardinya gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu dari konten kali ini. Untuk selanjutnya akan saya buat atau ceritakan pengalaman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Amin. 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 Berjarab Ya. Saya mah ya. Enaknya. Jadi ieu mah bener-bener suasana ya teh. Aduh iya, lagu Mama Hayong Kawin sana tuh. Ini kegiatan ibu-ibu di tempat wisata Bumi Perkemahan Banten apa ya. Ya kan ke sistemnya paket marahnya. Ya maksudnya abi teh ka member teh paket anggota acara. No yang pakai teh sabaraha, no sendiri sabaraha.